Aku tidak tahu apakah aku harus senang dengan ini atau tidak, karena sekte rehabilitasi semakin kuat secara signifikan. Tanggapan para siswa benar-benar kacau, pikir Suryong di dalam benaknya setelah melihat keadaan saat itu, tatkala geng Ironhead telah berhasil membuat para murid mundur untuk sementara di awal ujian praktek di ujian mereka. Kemudian, Suryong pun berkata kembali ke Ironhead, "Aku tidak berpikir kau akan melakukan sebaik ini. Dan bagaimana dengan dupa pelacak? Aku sudah membakarnya. Menemukan mereka akan mudah," jawab Ironhead sembari menunjukkan sekantung dupa pelacak yang ditanyakan. "Kerja bagus," saut Suryong ke Ironhead. "Oke, mulai sekarang 4 Heavenly King seharusnya lebih proaktif. Akan ada hadiah untuk orang yang mendapatkan tag nama lebih banyak," ucap Suryong ke semua rekan gurunya yang berperan menjadi 4 Heavenly King di dalam ujian praktek murid-muridnya. Mendengar perkataan Suryong seperti itu, semua rekan guru Suryong pun sedikit kaget, karena Suryong juga akan memberikan mereka hadiah kalau memenuhi syaratnya. Lalu, Suryong pun menyebutkan hadiah yang akan didapat oleh para guru yang berperan menjadi 4 Heavenly King. Tetapi hadiah apa yang disebut Suryong masih belum diungkapkan oleh si penulis komik ini. Setelah mendengar hadiah apa yang akan didapat mereka berempat pun sangat kaget setelah mengetahuinya. Dan kemudian, Suryong pun memerintahkan mereka agar cepat bergerak. Seketika, mereka berempat pun langsung saja menghilang secepat kilat. Di sisi geng Ironhead, mereka pun mulai bergerak kembali untuk mencari keberadaan para murid yang sebelumnya melarikan diri dan sekarang telah bersembunyi di suatu tempat. Oke, sekte kehidupan baru akan terbagi menjadi 4 grup dan mulailah mencari. Jika kau menemukan mangsa, jangan menyerang sembarangan dan berikan tanda, ucap Ironhead dan Asam ke seluruh rekan-rekan mereka. Mendengar instruksi yang diberikan, semua geng Ironhead pun mengiyakan semua instruksi yang telah didengar mereka. Oke kalau begitu, mulai berburunya, perintah Ironhead memulai pemburuan mereka terhadap para murid. Beberapa waktu kemudian, di situasi para murid, ternyata mereka juga telah menunggu para guru yang berperan sebagai 4 Heavenly King untuk menyergapnya. Ketemu 4 Heavenly King, melawan mereka bertarung 1 lawan 1 akan sulit, tapi penyergapan pasti bisa dilakukan. Bagus, dia datang ke arah sini. Sejujurnya aku akan lulus meskipun aku hanya bertahan, tapi ini tidak lain adalah kelas guru baik Suryong. Setidaknya untuk ujian ini, aku ingin mendapatkan nilai penuh, pikir Wonkang di dalam benaknya, sembari sedari tadi mengawasi salah satu dari 4 Heavenly King, dan setelahnya ia memulai penyergapannya. Tetapi sergapan untuk menyergap salah satu dari 4 Heavenly King yang dihadapinya dapat dengan mudah menghalau serangan dari Wonkang. Dia sudah mengetahuinya. Aku harus lari, gumam Wonkang di dalam benaknya setelah sergapannya telah gagal. Berencana untuk kabur setelah pertemuan simpel, ucap sang Supreme Demonic Spear ke Wonkang yang akan kabur dari sana. Guru Yenho kan? Saut Wonkang yang menebak siapa orang di balik topeng tersebut. Dasar bodoh, aku adalah Supreme Demonic Spear, balas Guru Yenho yang merespon ucapan dari Wonkang. Tidakkah kau malu bertingkah seaneh itu di depan seorang murid? Saut lagi Wonkang. Mendengar ucapan Wonkang seperti itu ke dirinya, sontak saja itu membuat Guru Yenho menjadi marah dan dengan cepat ia menyerang Wonkang. Itu tajam dan ganas, telapak tanganku sakit. Kupikir dia tidak seberbakat itu, tapi apa semua orang yang terlihat kemayu itu kuat? Pikir Wonkang di dalam benaknya yang merasakan kekuatan dari Guru Yenho. Dan kemudian Wonkang berteriak mati. Lalu ia pun mengeluarkan teknik pedang auranya. Kenapa kau tiba-tiba sangat marah? Memancarkan energi pada bila secara tiba-tiba? Nak, kau tidak berada pada level itu untuk menggunakan energi pedang di pertarungan sesungguhnya, ucap Guru Yenho ke Wonkang. Sudah terlambat sekarang, jadi terserahlah, balas Wonkang. Anak bodoh, ucap lagi Guru Yenho ke Wonkang. Dan dengan cepat ia juga melesatkan serangannya ke Wonkang. Melihat serangan secepat itu, seketika Wonkang kaget tak menyangkanya. Dengan susah payah, Wonkang pun berhasil menghalau sergapan dari Guru Yenho ke dirinya. Akan kuberitahu kesalahanmu satu persatu. Pertama, pada pertarungan sungguhan, musuh tidak akan menunggu sampai energi pedang ceroboh milikmu selesai. Kedua, kau terlalu gegabah melawan musuh kuat sepertiku. Dan yang terakhir, kau seharusnya mencari murid lain, bukannya diriku, jelas Guru Yenho ke Wonkang, sembari menyerang kembali Wonkang dengan tombaknya dan mengaliri sedikit energi ke tombak itu. Kembali dan renungkanlah. Jika kau mencoba berkolaborasi dengan siswa lain,
kesempatanmu akan sedikit lebih tinggi, ucap lagi guru Yenho ke Won Kang sembari menghantamkan serangan tombak yang menimbulkan sebuah pusaran angin yang dahsyat. Melihat serangan itu akan menghantam dirinya, seketika Won Kang menjadi pucat dan berkeringat dingin membasahi wajahnya. Setelah itu, terlihat di sebuah tempat, Won Kang, juga Yeomin dan Soyu sudah tertangkap dan terikat. Kau sudah bangun? Ini tampaknya semacam penjara, ucap Yeomin ke Won Kang yang baru saja sadarkan diri. Melihat Yeomin dan Soyu terikat di hadapannya, Won Kang pun sangat kaget. Melihat kau juga tertangkap, siapa yang menangkapmu? Tanya Soyu ke Won Kang. Aku, si guru Yenho, dia sangat kuat. Kupikir cukup disyukurkan guru baik Suryong tidak ada di sini. Tapi, ucap Won Kang menjawab pertanyaan Soyu. Kemudian, Yeomin juga ikut menambahkan situasi yang dialaminya. Guru Jaegal Soyoung menangkapku. Aku terjebak dalam formasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Guru seukuran kacang itu menangkapku. Sahut juga Soyu, juga mengutarakan situasinya. Siapa yang seukuran kacang? Tanya Won Kang merespon ucapan Soyu. Kemungkinan guru Ilho, jawab Yeomin. Lalu siapa orang terakhir itu? Tanya lagi Won Kang. Aku tidak yakin. Apa ada orang lain di dekat guru baik? Sahut Yeomin yang juga tidak mengetahui orang keempat yang berperan sebagai sang Asura Demon King. Aku merasa malu untuk melihat wajahnya sekarang. Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja jika tes kita berakhir seperti ini. Terang Won Kang ke Yeomin juga Soyu. Mendengar ucapan Won Kang seperti itu, Yeomin juga Soyu tidak menyangkanya. Pikirkanlah, kenapa mereka mengurung kita di sini dan pergi? Mereka bermaksud untuk kita melakukan yang terbaik untuk kabur dan mencoba kembali. Lanjut jelas Won Kang. Terdengar benar. Ayo kita coba, sahut Yeomin ke Won Kang. Bagus, kita harus melepas talinya terlebih dahulu, Soyu. Sahut juga Won Kang menanggapi respon dari Yeomin yang setuju dengan pendapatnya dan memerintahkan Soyu untuk melepas ikatannya. Setelah sedikit berbincang, mereka bertiga pun berusaha melepaskan diri dari ikatan di tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun berhasil melepaskan diri. Oke, sekarang serangan balik, ucap Won Kang dengan sangat bersemangat, juga didampingi oleh Yeomin serta Soyu di sisinya. Lalu, scene berganti di situasi para Demonic King. Supreme Demonic King, kau tidak perlu begitu waspada. Clan Soul Witch, kau juga jangan gugup, ucap guru Yenho memperingati kedua rekannya itu. Hanya ada kita di sini. Apa kita harus seperti ini, bicara dengan normal saja? Sahut guru Jaegal Soyoung yang berperan sebagai Clan Soul Witch dengan sangat gugup. Hei, kau ini Clan Soul Witch, penguasa yang unortodok yang telah berhenti dan bangkit melewati prospek ortodok yang menjanjikan, ucap guru Ilho ke guru Soyoung mencoba membuatnya percaya diri atas peran yang telah ia ambil. Aku tahu itu latarnya, tapi, ucap lagi Soyoung yang masih malu-malu atas peran yang diambilnya. Tetap serius dalam misi Clan Soul Witch, ucap lagi guru Yeonho ke guru Soyoung. Mengerti, sahut Soyoung menanggapi ucapan Yeonho. Supreme Demonic Spear, apa alasan kau memanggil kami kemari? Kalau kau menyia-nyiakan waktuku untuk hal tak berguna, kau tidak akan bisa melihat matahari besok, ucap guru Yeonho ke guru Ilho. Alasan aku memanggil kalian adalah karena Cold-Blooded Asura Demon King, jawab guru Ilho. Benar, dia satu-satunya yang tidak ada di sini sekarang, ucap guru Soyoung merespon ucapan dari guru Ilho. Clan Soul Witch, ucap serempak Yeonho dan juga Ilho memperingati cara bicara guru Soyoung yang tidak menyesuaikan dengan perannya. Ah, maksudku begitu ya, itu alasannya, sahut guru Soyoung dengan sangat canggung merespon teguran dari Yeonho dan juga Ilho. Dari apa yang aku dengar, dia sudah mengumpulkan 5 tag nama, ungkap Yeonho, untuk memonopoli semua mangsa, sahut Ilho menanggapi ucapan Yeonho kepada guru Nam Gongsu. Cepat sekali, mungkin karena dia sudah terbiasa dengan halaman akademi, sahut juga guru Soyoung menambahkan. Cukup beruntung, yang ditangkap Raja Dingin itu semuanya adalah lalat kecil, ucap Yeonho. Baik Suryong mendistribusikan poin untuk tag nama siswa secara tidak merata, dan semua siswa yang ditangkap Nam Gongsu memiliki poin yang rendah. Di sisi lain, Won Kang, Yeomin, dan Soyu yang mereka tangkap memiliki poin yang tinggi. Yang artinya, kita masih punya kesempatan. Sebagai hasilnya, aku menyarankan kita bekerja sama untuk mengumpulkan poin. Ayo, bagi hadiahnya dengan adil. Itu lebih baik daripada kehilangan semuanya bersama kan? Jelas Yeonho menjelaskan rencananya untuk mendapat poin ke Ilho juga Soyoung.
Ide bagus, Supreme Demon. Aku akan bekerja sama denganmu. Aku juga setuju, Supreme Demon. Saud Ilho dan Soyung menyepakati usulan yang diberikan Yenho. Bagus, karena kita memutuskan untuk bekerja sama, aku akan memberitahukan kalian info yang kupunya. Akhir-akhir ini, Do Gojun, Wijicheon, dan Gyo Sangwon melakukan sesuatu di gedung Dewan Siswa. Ucap lagi Yenho menyampaikan informasi kepada Ilho dan Soyung. Mereka bertiga. Ini tidak akan mudah. Jadi bagaimana jika menyiapkan pribadi masing-masing dan bertemu lagi beberapa menit lagi? Saud Ilho. Sementara itu, Suryong sedang bersembunyi sembari memperhatikan tingkah ketiga rekannya itu. Tunggu, apa yang mereka lakukan? Ucap sendiri Suryong setelah melihat ketiga rekannya sedang merencanakan sesuatu hal. Destruction King, kau tidak berencana melakukan hal lain kan? Tanya Yenho merespon ucapan Ilho barusan. Apa aku memunculkan alasan yang buruk? Aku hanya ingin mengambil lebih banyak senjata karena mereka kuat. Jawab Ilho. Benar, mereka kuat. Jadi aku perlu bahan-bahan lebih untuk formasi ini. Saud juga Soyong setuju akan ucapan Ilho tentang ketiga murid Suryong yang lainnya. Kalau begitu, aku akan bertemu kalian di depan gedung Dewan Siswa dalam beberapa menit lagi. Ingat, hanya kematian yang menunggu bagi mereka yang berkhianat. Ucap Yenho ke Ilho dan juga Soyung sembari terlihat Suryong masih melihat dan menguping situasi yang dilakukan ketiga rekan-rekannya itu. Ya, tidak ada salahnya melibatkan diri mereka dalam peran mereka, pikir Suryong setelah melihat akting ketiga rekan-rekan gurunya itu. Setelahnya, Yenho, Ilho, juga Soyung bergegas pergi berpencar untuk menyelesaikan misi mereka. Mari kita lihat, seseorang akan segera bertemu dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan setelah itu ini akan jauh lebih menyenangkan. Ucap Suryong yang telah memperhitungkan hal yang akan terjadi ke depannya. Tak lama kemudian, terlihat salah satu dari keempat Demon King sedang berjalan seorang diri sembari bergumam di dalam benaknya. Mereka akan mendapatkan hadiah dari Suryong karena telah berhasil menggagalkan ujian yang dilakukan murid-muridnya. Ternyata salah satu dari keempat Demon King itu adalah Ilho yang tiba-tiba akan diserang Soyuk dengan tinjunya. Tetapi dengan sangat cepat Ilho berhasil menghindar dari serangan tiba-tiba itu. Tak sampai di situ saja, ternyata serangan tiba-tiba kembali datang padanya. Dan kali ini serangan mendadak datang dari Yeomin yang akan menyerangnya dari titik butanya. Walau begitu, lagi-lagi guru Ilho berhasil mengatasinya dan menghalau serangan tiba-tiba dari Yeomin yang memakai teknik esnya. Tidak menunggu lama, sekarang giliran Won Kang yang melakukan serangan mendadak kembali ke guru Ilho. Dengan cepat, Won Kang pun bergegas akan menyerang guru Ilho dengan teknik pedangnya. Walau sedikit kaget akan serangan yang dilepaskan Won Kang ke dirinya, tetapi guru Ilho kembali berhasil menghindar dari serangan mendadak tersebut. Memanfaatkan situasi guru Ilho yang menghindar dari serangannya, Won Kang dengan cepat menggunakan tangannya mengarahkan ke guru Ilho. Ternyata Won Kang sedang berusaha untuk melepas topeng dari guru Ilho. Mengetahui gerakan yang dilakukan Won Kang, guru Ilho kembali berhasil menghindarinya. Dan kemudian guru Ilho pun mundur untuk menjaga jarak dari Won Kang. Cih, aku bisa saja menyelesaikan ini dalam satu serangan. Memalukan, ucap Won Kang yang kesal karena ia hampir dapat melepaskan topeng guru Ilho. Dasar bajigur, apa yang kau lakukan? Kalian semua sudah dieliminasi. Saud guru Ilho ke Won Kang dan Yeomin juga Soyuk yang baru saja menyergapnya. Setelah berucap begitu, seketika guru Ilho baru saja menyadari bahwa perkataan itu bukan perannya. Setelah mengingat kembali perannya, ia pun berkata kembali dengan memakai karakter yang ia telah perankan. Dasar sarangga sialan, kau bisa saja menyelamatkan hidupmu jika kau memilih pulang setelah keluar dari penjara. Mendengar peran yang diucapkan guru Ilho, Won Kang pun mengatakan kepada kedua temannya agar segera menghentikan dia dan akting konyolnya itu. Setelah itu, tiba-tiba serempak Won Kang, Yeomin dan Soyuk mereka mengeluarkan teknik yang bernama Baek Suryong Betting nomor 18 untuk kembali menyergap guru Ilho yang sedang berperan sebagai Supreme Destruction King.